Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 17. Saya memberi tema Bapak Ibu, Adonai Nisi. Yuk kita ngomong sama-sama Adonai Nisi. 1, 2, 3. Adonai Nisi. Ya kira-kira tulisan Ibraninya ada di atas itu. Makanya saya tulis ini, Adonai Nisi. Ya sekali lagi sama-sama Adonai Nisi. 1, 2, 3. Adonai Nisi. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah ini, saya Tuhan panji-panjiku. Yuk kita katakan sama-sama Tuhan panji-panjiku. 1, 2, 3. Tuhan panji-panjiku. Mari kita baca ayatnya. Kita baca bersama Keluaran 17 ayat 15 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja saya mesti membacakan beberapa ayat lagi. Saya kira Bapak Ibu ini kisah yang sudah sering kita dengar. Saya bacakan aja ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Keluaran 17 ayat 8 ya Bapak Ibu. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah beberapa orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan diletakkanlah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya, lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Yang percaya katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita adalah Tuhan panji-panjiku. Yang percaya Tuhan panji-panjiku katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebetulnya dalam bahasa Inggris, sebuah Alkitab bahasa Inggris, orang Yahudi yang pakai, bukan orang Kristen. Nah saudara dikatakan di sana, and Moses built an altar and called the name of it Adonai Nisi. Nah Bapak Ibu, sebetulnya tadi huruf Ibrani, bacanya itu dari kanan ke kiri. Seperti bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri. Makanya kalau Bapak Ibu beli pakaian atau beli sesuatu di Arab, itu bacanya dari kanan ke kiri. Jadi saudara kalau beli kain pel ditulis ditanggung tidak luntur, berarti bacanya luntur. Iya, hati-hati saudara-saudara ya, harus ngerti benar. Nah Bapak Ibu bahasa Ibrani juga begitu, dari kanan ke kiri. Ini sebetulnya pentagram. YH, Yod, He, Waw, He. Kemudian Nisi itu Nun, Samek dan Yod. Di bawah itu yang titik-titik namanya Hirek. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan Pak Lukas kenapa bacanya Adonai? YHWH diterjemahkan Tuhan oleh Alkitab saudara. Tetapi setiap kali orang Israel atau orang Yahudi membaca kata YHWH ini, mereka akan mengucapkan dengan Adonai. Yang artinya Tuhan atau Hasem, kalau enggak Adonai, itu mereka Hasem. Hasem itu dari dua kata, H itu definite artikel, H itu, Sem itu nama. Jadi Hasem itu berarti nama itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menguduskan sekali nama Allah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih, sebab itu saya kasih judul bukan Yahweh Nisi tetapi Adonai Nisi. Artinya apa Bapak Ibu tadi? Tuhan panji-panjiku. Kata Nisi itu dari kata dasar Nes, yang berarti sesuatu yang terangkat, tanda, tonggak atau panji-panji. Nah itu sebabnya terjemahan Alkitab saudara itu disebut panji-panji. Ada yang tahu panji-panji? Panji-panji bukan bendera Bapak Ibu, tapi panji-panji itu yang diangkat lebih banyak ke bawah ya mestinya. Bukan yang begini tapi ke bawah. Nah panji-panji Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Banner, kemudian saudara bisa lihat itu di beberapa terjemahan menggunakan istilah banner. Tuhan itu panji-panji kita, yang setuju katakan amin. Musa sebetulnya memberi nama Tuhan ini dikenakan kepada sebuah mezbah. Saudara, didirikan mezbah untuk peringatan. Didirikan mezbah untuk memahami makna karya Tuhan di tengah-tengah peperangan antara Amalek dengan orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Saudara, dan kemudian ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi sekaligus mengingat Tuhan di mana dia memberi kemenangan bagi Israel menghadapi Amalek. Yang mengerti katakan amin. Ceritanya gitu ya. Jadi kalau tangannya diangkat menang, saudara, dan Musa kemudian mendirikan sebagai ucapan syukur. Kemudian dikasih nama Tuhan
Tuhan itu adalah apa Bapak Ibu? Panji-panji kemenanganku. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya Tuhan itu panji kemenangan kita, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tahukah nama itu begitu sebetulnya penting. Tapi kali ini saya nggak akan ngomong banyak tentang nama. Karena nama itu bisa menjadi yang pertama itu tetenger katanya orang Jawa. Pembeda. Saya Lukas. Bapak Gembala Antoni. Supaya beda. Oh ada Lukas juga di Surabaya. Yang bulan lalu saya ada di sana. Bedanya saya Lukas Widianto. Beliau Lukas Wibisono. Puji Tuhan untung. Lukas W-nya sama. Selanjutnya yang beda. Itu nanti kalau ada Lukas Widianto yang sama. Pasti ada bedanya lagi nanti. Supaya berbeda. Makanya saya senang ini. Namanya Y tadi itu. Saudara segitu panjangnya itu. Supaya beda itu. Nah Bapak Ibu saudara yang kedua. Nama itu harapan. Orang sekarang sulit nama Jawa itu tidak dipakai. Walaupun saudara mungkin orang Jawa. Ada yang namanya Selamat. Angkat tangan. Jemaat saya ada Selamat. Oh puji Tuhan ada. Karena kerinduannya supaya anaknya terus selamat. Saya punya teman satu namanya Bejo. Pendeta Bejo. Karena kerinduan ada harapan supaya terus. Saya punya teman Joko. Supaya terus. Nah ini yang bertobat saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan kembali kepada firman Allah. Pertanyaannya adalah apa makna ketika kata Adonai-Nisi dalam Keluaran bagi saya dan saudara. Saudara ada banyak nama Allah. Tapi nama ini punya makna yang khusus. Dan secara singkat kita akan melihat 3 hal yang penting yang ingin ditegaskan oleh penulis Alkitab bagi saudara dan saya. Yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Adonai-Nisi menegaskan bahwa Tuhan ada di tengah umatnya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara ketika Musa mendirikan mezbah itu. Supaya setiap kali kalau mereka sudah ada di tanah Kanaan. Mereka akan ingat bahwa ada Tuhan Adonai-Nisi, Tuhan panji kemenangan yang ada di tengah umatnya. Yang percaya katakan amin. Seperti umat Israel kita sering mempertanyakan di mana Tuhan ketika peperangan kita hadapi. Kita bisa saja menghadapi peperangan yang sengit dan peperangan yang tidak berimbang untuk kita. Kita bisa saja menghadapi peperangan pergumulan yang begitu berat. Yang setuju ngomong setuju. Kalau enggak ngamenkan ya setuju gitu. Kadang-kadang kita nganggap waduh persoalan ini begitu besar, begitu berat. Dan memang kita enggak harus mengecilkan persoalan orang. Saya banyak diajar Tuhan Bapak Ibu. Bahwa tidak selalu persoalan orang itu yang menurut saya kecil. Kecil bagi saya. Tapi ternyata kita sering menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat. Dan itu yang dihadapi oleh bangsa Israel yang sedang dipimpin oleh Musa. Saudara kenapa Bapak Ibu? Karena peperangan itu tidak seperti yang dituliskan di bagian ini. Ayat 8 lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Tapi kalau Bapak Ibu membaca saya senang mengajak saudara untuk meneliti seperti apa sih peperangannya. Kita coba lihat Ulangan 25. Kalau Bapak Ibu senang boleh tapi saya bacakan untuk saudara saja. Kalau saudara senang buka Alkitab saudara. Seperti apa sih peperangannya? Ini saya ceritain. Ulangan 25 ayat 17. Ulangan ini ditulis setelah mereka ada di tanah Kanaan. Setelah peperangan, makanya disebut ulangan. Karena sesuatu yang diulang Bapak Ibu. Jadi peristiwa yang terjadi di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, dituliskan ulang di kitab Ulangan. Mereka sudah ada di pintu gerbang tanah Kanaan. Belum masuk ya, tapi di pintu gerbangnya. Saudara perhatikan ayat 17. Ingatlah, jadi sesuatu yang udah lama. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini loh saudara kondisinya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalanan. Dan semua, jadi tiba-tiba saja penyerangannya. Bukan janjian dulu, ayo hadap-hadapan, no. Mereka didatangi, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan ini yang penting. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam oleh mereka. Oh ngeri. Semua sedang engkau lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi saudara dilihat perjalanan ini kan berat di padang gurun. Jadi mereka datang tiba-tiba dan hantam yang belakang. Yang lemah, yang lesu. Biasanya yang lemah, yang lesu, yang ketinggalan itu siapa?
Orang tua, orang muda, anak kecil. Orang tua. Dihantam mendadak. Saudara, ini bukan peperangan yang biasa. Sehingga kita bisa kaget dan kita bisa mempertanyakan kondisi kita. Di mana engkau Tuhan? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kami? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu kan sering kita rasakan begitu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasih, yang kedua, peperangan ini begitu berat karena mereka itu baru saja mendapatkan keyakinan akan penyertaan, kehilangan keyakinan itu. Coba dibuka di dalam pasal 17, Keluaran 17 ayat 7. Kita mundur dikit Bapak Ibu. Keluaran 17, tapi kita baca ayat 7. Bisa ditayangkan lagi ya, bagus sekali. Enak ya, ada ayatnya sekalian. Ayat 7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan apa Bapak Ibu? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau gak heran sih kalau Musa kemudian mendirikan mezbah. Lalu memberitahukan umat saat itu. Tuhan Adonai Nisi. Tuhan panji kemenangan kita ada di sini. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara menghadapi pergumulan tantangan hari ini, dengarkan firman Allah. Itu kenyataannya. Semua kita bisa menghadapinya. Tetapi kalau kita membaca Adonai Nisi, Tuhan ingin menegaskan, Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya punya satu gambar ini. God is nowhere. Bapak Lukas kok gambar anak. Nah saya mau cerita. Satu kali ada kakek-kakek itu punya keluarga cuma anaknya ini. Tidak tahu kisah itu enggak lengkap saya baca. Tapi mereka dua terlunta-lunta. Kakeknya sakit-sakitan dan satu kali sakit parah. Tidak bisa ke rumah sakit dan sakit parah. Kakeknya begitu kepahitan. Rupanya dulunya Kristen. Tapi pergumulan membuat kakeknya itu selalu ngomong, Tuhan tuh gak ada di mana-mana. Lihatan hidup kita ini, pahit, penuh peperangan, sengit, gak enak. Tapi cucunya bukan anaknya, maaf ya. Cucunya itu saudara rajin ke gereja. Ya sebesar inilah kira-kira. Dia terus mendampingi, tapi diam-diam dia sudah dilarang ke gereja. God is nowhere. Cucunya tetap aja, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya ketika kakeknya ini sudah sakit parah. Di buku itu diceritakan mulai sekarat. Kakeknya mengingatkan cucunya. Cuk, perhatikan ya nanti kalau aku gak ada. God is nowhere. Saudara, saya ambil dari majalah Evangelical. Saudara, tentu aja banyak cerita ini beredar, tapi ini ilustrasi saja. Saudara tahu ketika dikasih tulisan, ini ditulis di lembar kertas. God is nowhere. Anaknya dengan nangis. Papa, grandpa. Dia baca secara salah. Tinggal dipisah saja. Dia bacanya, God is now here. Kakeknya kaget setengah mati. God is now here. Tuhan ada di sini Bapak. Yang percaya katakan amin. Ada yang merasa sudah beban berat hari. Tuhan ada di sini bersama saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janji tentang panji keselamatan ini. Adonai di sini dijanjikan di kemudian hari melalui Nabi Yesaya ratusan tahun kemudian. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 sangat bagus kalau saya bacakan. Pada waktu itu taruh dari pangkal Isai, atau saya supaya jelas saja, keturunan Isai. Isai punya anak Daud. Akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan pasti bukan Daud, pasti bukan Salomo karena berdiri bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yang percaya katakan amin. Dan itu semua menunjuk kepada siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan dia bukan hanya menanggung saudara. Dia sungguh-sungguh panji kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Dia tidak jauh di surga. Sekalipun dia sudah mati di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia naik ke surga, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang percaya katakan amin. God is now here.
Tuhan ada di sini. Setiap kali Bapak Ibu, saya dan saudara dalam pergumulan, ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Adonai Nisi. Tuhan panji kemenangan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan itu yang pertama menegaskan dia ada di sini. Yang setuju katakan amin. Ya Pak Lukas, apa buktinya Pak Lukas? Bukankah kalau kita ada di sini, gereja Mawar Saron ada di sini. 34 tahun dilewati. Karena Adonai Nisi. Tuhan panji kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang pertama nih. Bukankah Tuhan memang ada di sini? Yang kedua Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Adonai Nisi mengingatkan, menegaskan kita. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan adalah pemimpin umatnya. Yuk kita ngomong, Tuhan itu pemimpin hidupku. 1, 2, 3. Next. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, panji-panji itu sebuah tanda. Makanya tadi saya ngomong tanda. Panji-panji itu seperti ini Bapak Ibu di sebelah kanan saya. Baik dalam perjanjian lama, bilangan ayatnya sudah ada di sana. Bilangan 1 ayat 52, itu untuk pasukan, perjalanan mereka. Seranta panji-panji itu kalau perang ya di depan, kalau mereka berkemah pun ada di pusat, di tengah-tengah. Demikianlah seharusnya panji-panji itu menjadi pusat hidup kita. Siapa pusat hidup Bapak Ibu? Ketika Musa berkata, Adonai Nisi panji-panji, bangsa Israel seharusnya membuka mata bahwa pusat hidup mereka, sumber kemenangan tetapi lebih tepat pusat hidup mereka adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan yang penting adalah siapa pusat hidup kita? Yang harusnya kita taati Bapak Ibu. Kalau saudara memperhatikan kisah ini, semua pusatnya adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak Lukas tapi gak ada ayat-ayat di sini Tuhan berbicara. No, saudara harus paham. Tidak semua selalu harus dengan kata Tuhan berfirman kepada Musa lebih dulu. Tetapi Musa gak akan berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang kalau Tuhan gak suruh untuk memilih orang-orang. Mereka sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Mereka bergerak. Ini, perhatikan nih Bapak Ibu. Mereka keluar dari Mesir, kalau mereka bergerak, kalau Tuhan ngomong bergerak. Kalau Tuhan ngomong maju, berangkat, mereka baru berangkat. Yang ngerti katakan amin. Mau sosial Pak Lukas? Iya. Tandanya apa? Panji-panji. Tanda yang kedua apa? Awan kemuliaan. Baca bilangan pasal 10. Bapak Ibu. Kalau awannya naik di atas tabernakel itu. Nah itu Tuhan ngomong ayo berangkat. Mereka ringkas-ringkas, mereka berangkat. Kemudian mereka akan nyanyi seperti yang ada di bilangan pasal 10. Yang kita nyanyikan kalau Paskah gereja-gereja kuno tapi. Allah bangkit. Allah bangkit. Itu Bapak Ibu. Halo. Tuhan itu pusatnya. Yang setuju katakan amin. Di sabab perangan ini Tuhanlah yang memberi perintah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang memberi perintah kepada Musa supaya mengangkat tangan. Mosok Musa mau coba-coba. Lihat aja, tak coba sih, angkat tangan. Menang apa kalah gitu? Menang tak turun dulu kok kalah. Bukan coba-coba loh saudara. Pasti ada yang nyuruh. Dan mereka taat semua. Yang kedua, mari jadikan Tuhan Yesus Kristus pusat di kehidupan saudara. Taati dia. Jadikan dia pemimpin di depan kita. Yang setuju katakan amin. God is my warrior. Dia harusnya di depan. Kita mengikuti dia. Yang percaya katakan amin. Kita mesti taat kepada dia. Takut akan dia. Ketaatan kita memang tidak menghilangkan peperangan-peperangan dalam hidup kita. Tapi ketaatan kita memastikan kita berkemenangan di dalam peperangan. Karena kita ikut sang pahlawan. Adonai Nisi, Tuhan panji-panji kita. Yang percaya katakan. Yang terakhir. Adonai Nisi menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan umatnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau di Alkitab kita menggunakan kata Adonai Nisi. Saudara-saudara kata Nisi. Itu bahasa Ibrani yang artinya panji-panji, banner. Tapi yang menarik diterjemahkan di Septuaginta. Septuaginta ini sebuah kitab yang menerjemahkan kitab Ibrani ke dalam kitab bahasa Yunani. Begitu. Saudara lucunya gak pakai kata banner tapi kata fuge. Yang artinya refuge. Artinya tempat perlindungan atau tempat pengungsian.
Menarik ya Bapak Ibu. Tapi ya memang begitulah. Kenapa didirikan? Kenapa disebut Adonai Nisi? Karena mereka sudah menang. Dan tangan Tuhan yang membuat kemenangan itu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara, Tuhan bukan saja tempat perlindungan. Tapi dia tempat pengungsian bagi umatnya. Di mana umatnya juga mendapat pertolongan dan kemenangan. Saudara, Tuhan itu bukan hanya saudara tempat perlindungan kita. Tapi itu menegaskan dia sumber dari kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihatlah ketika bangsa Israel berperang. Saudara, mereka kondisinya lemah lesu di perjalanan. Tapi Tuhan membuat kemenangan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi saya khotbah tentang Raja Asa. Pertempurannya enggak imbang. Raja Asa melawan Raja Zerah. Raja Zerah itu tentaranya 1 juta. Raja Asa cuma 580 orang. Raja Zerah ditambah 300 kereta. 1 juta loh Ibu. Misalnya perang musuh sini 580, sana 580. Mereka masih sisa 420 ribu prajurit. Hadap-hadapan satu lawan satu. Terus mereka yang 420 nyerbu bareng-bareng. Habis sudah. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan pahlawan. Sumber kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebetulnya mereka lemah, kondisinya lelah. Tapi Tuhan membuat kemenangan. Dan yang lucu, apa yang menyebabkan kemenangan mereka? Saudara, jangan lupa, peperangan ini gak adil juga. Peperangan yang sulit juga, sengit dan melampaui kapasitas. Jangan lupa bangsa Israel ini baru keluar dari tanah mana Bapak Ibu? Dari tanah mana? Puji Tuhan, gak ada yang jawab Lamongan ya Bapak Ibu. Mesir. Saya tanya, mereka di Mesir diajar apa Bapak Ibu? Mereka di Mesir ngapain? Ada yang tahu? Budak Pak. Halo. Tidak ada yang pegang pedang. Mereka bangun kota-kota Mesir. Kira-kira kalau bangun yang dipegang apa Bapak Ibu? Terima kasih, ini pengalaman saudara kelihatan. Mereka itu cuma kuli-kuli saja. Cetok pacul gitu kan. Kalau ada peralatan gitu aja. Tapi yang dihadapi tentara Amalek yang memang sudah ada wilayahnya. Yang memang sudah berdaulat, yang memang sudah terlatih. Alkitab memberitahu kita tidak banyak pedang mereka punya. Bahkan itu di zaman-zaman Yosua. Saudara bisa menemukan ayatnya. Tapi hari ini enggak. Saudara cari. Tapi saya ingin memberitahu saudara. Itu sebabnya dia dipanggil Adonai Nisi. Tuhan Yesus itu Adonai Nisi. Karena bukan pedang. Bukan keahlian saudara. Bukan kemampuan saudara. Bukan hikmat saudara. Tetapi Tuhan sumber kemenangan itu. Saudara, bukan cuma itu, yang menjadi lucu adalah kemenangan itu bukan pada pedang atau kepada Yosua atau kepada para budak yang spirit semangat. No. Kemenangan itu pada tangan yang diangkat itu. Kisahnya kan gitu. Kalau tangannya diangkat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau tangannya turun, kenapa begitu? Ya karena ingin menegaskan, hai bangsa Israel, akulah Adonai Nisi, Adonai Tuhan sumber kemenanganmu. Bukan pedangmu, bukan keahlian berperanganmu, bukan jumlah tentaramu, bukan kehebatan apapun yang kau miliki. Tetapi akulah yang punya kemenangan. Yang percaya katakan. Kadang-kadang kita dalam pergumulan kita berat sekali. Tadi pagi saya kasih kesaksian, saudara, walaupun saya ulang-ulang kesaksian saya. Kalau ada yang belum pernah dengar, saya sampaikan. Saudara. Istri saya yang mengalami beberapa kali, saudara. Divonis tumor. Sudah divonis, beneran nih serius Bapak Ibu. Karena kami semua, istri saya harus tahun sekali tetap mamograf dan seterusnya. Tapi Tuhan itu sumber kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Saya enggak kasih kesaksian lagi, saya mau kasih bukti. Kalau kita ada hari ini, 34 tahun gereja Mawar Saron. Karena sumber kemenangannya adalah Kristus Tuhan kepala gereja. Yang percaya katakan amin. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau kasih bukti yang terakhir dan paling penting. Masa sih Pak Lukas, saya kok terus kalah? Saya kok terus dalam pergumulan sih Pak Lukas?
Saya akan kasih bukti yang terakhir. Kemenangan Kristus. Kemenangan Adonai Nisi, sang panji-panji. Karena memang itu membicarakan Yesus yang akan datang pada waktu itu ya. Bukankah Kristus Yesus yang telah mengalahkan dosa, penderitaan, dan kematian di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya hari ini berkemenangan di dalam Kristus. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan kuasa gelap? Siapa yang bisa merebut kita dari kuasa dosa? Siapa yang bisa merebut kita dari kuasa neraka yang mengikat kita? Tapi karena kasih Bapa begitu besar. Karena dia memang Adonai Nisi, sang panji-panji keselamatan. Dia datang menyelamatkan saya dan saudara. Kalau yang paling penting dalam hidup saudara, dengarkan kalimat saya. Kalau yang paling penting dalam hidup saudara, yang bernilai kekal, paling penting, peperangan yang paling penting, yang mencakup keselamatan kita, kekekalan kita, Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Lebih-lebih dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sepele, lebih kecil dari itu. Dia tetap Adonai Nisi, panji-panji kemenangan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin.